Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,91%. Dengan total market cap mencapai 991 miliar US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia terkoreksi sebesar 0,3 persenan di angka 19.700 kacau ya kalau sampai situ. Jadi sepertinya Bitcoin masih struggling dan belum berhasil tembus 20.000 juga. Ini pertanda yang gak terlalu bagus ya. Selanjutnya Ethereum dia malah meningkat sebesar 4,06% di harga 1630-an. Nah, ini sepertinya sayang sekali kita ada possibility untuk cut loss ya, untuk posisi short di 1601. Lalu selanjutnya untuk BNB dia meningkat sebesar kurang lebih setengah persenan. Lalu Cardano dia terkoreksi nyaris 1%. Dan XRP dia meningkat sebesar 0,77%. Solana meningkat sebesar 1,73%. Dan terakhir Polkadot dia meningkat tipis sebesar 0,19% saja. Nah, jadi overall ya peningkatannya kurang lebih nyaris sepersenan secara seluruh market cap kripto ya. Sebelum kita lanjut, kita akan bahas dulu mengenai economic data kita pada hari ini ya. Buat lo yang kemarin sudah dengar tahu bahwa pada hari ini akan keluar data ISM non-manufacturing PMI. Kasarnya apa sih ini? Ini adalah suatu perhitungan growth dari perusahaan luar dari ini manufacturing ya. Nah, di sini yang kita harapkan adalah dia lebih rendah daripada forecast ya, karena kalau dia actually lebih tinggi, ini akan membuat USD semakin kuat. Ya, jadi harapan kita pada hari ini adalah nanti hasil PMI-nya ini akan lebih rendah daripada 55,1 ya. Dan ini akan keluar pada pukul jam 9 malam ya, 9 malam. Jadi jam 9 malam nggak terlalu malam lah ya, lu masih bisa bangun lah rata-rata ya. Jadi buat yang pengen lihat silakan. Dan sekali lagi gue ingatkan, kita berharap lebih rendah daripada 55,1. Oke, sekarang kita akan geser ke chartingnya seperti biasa. Untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa pada hari ini terjadi pelemahan ya. Kemarin juga sama-sama terjadi pelemahan. Hari ini weeknya padahal sampai 20.180. Tetapi ya dia langsung ya membentuk wick. Jadi kayaknya MA20 semakin mendekat dan Bitcoin sepertinya semakin takut ya. Jadi ini lagi-lagi sampai sekarang secara sifatnya ya, secara bentuk dan sifatnya ini masih terlihat bearish. Jadi possibility ini menjadi daerah supply masih cukup besar. Nah, lagi-lagi harapan kita ya, yang paling penting adalah jangan sampai Bitcoin mulai terus-menerus daily close di bawah dari 19.200. Karena 19.200 ini adalah support yang cukup penting bagi Bitcoin. Di bulan apa nih? Bulan Juni lalu dan sampai ya Juni sampai Juli lah ya. Dia ini adalah support yang menahan harga Bitcoin tidak lanjut membuat lower low ya, bahkan membuat triple bottom di sini ya. Nah, jadi maka dari itu harapan kita adalah kalau sampai ini benar-benar menjadi daerah supply, jangan sampai Bitcoin tembus 19.200-an ya. Nah, jadi itu untuk short termnya ya. Untuk lebih ke long termnya kita tahu PR-nya masih ya jujurnya cukup berat, yaitu harus reclaim MA200 weekly ya, dimana kita tahu itu masih ada di 23 ribuan, which is still quite far ya. Nah, jadi itu untuk long termnya. Dan di waktu bersamaan juga sama-sama kalau bisa weekly close-nya jangan sampai di bawah dari 19.200-an juga. Karena lu kebayang nih ya, lu secara struktur nih. Mulai dari all time high di November 2021, dia mulai membuat suatu low. Awalnya aman, tidak membuat lower low. Tapi mulai membuat lower high. Lalu tembuslah dia membuat lower low, lanjut lagi lower low, lower high, dan kalau sampai lower low lagi, ini tentunya akan menjadi perubahan struktur ya. Karena kalau sampai dia tembus 19.200-an, ini berarti dia menembus weekly close all time high di 2017. Dan bisa dibilang ini pertama kali yang terjadi kalau sampai dia mulai close weekly di bawah dari situ ya. Dan di waktu bersamaan juga kalau dia nggak ada recovery, ada kemungkinan besar akan terjadi juga death cross antara MA200 dengan MA20. Nah, ini bisa menjadi pertama kalinya sepanjang masa ya, dan kita nggak tahu karena secara sejarahnya nggak pernah terjadi apa yang akan terjadi terhadap Bitcoin in general. Ya, kemungkinan besar MA20-nya akan menjadi satu tukang pukul yang luar biasa parah ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk makro dari Bitcoin. Sekarang kita akan lihat indeks dolar.
Untuk indeks dolar dia kemarin ada sedikit cenderung pelemahan ya. Terjendung pelemahan, kita bisa lihat weeknya cukup tinggi ke atas, basically membuat doji kemarin ya. Nah, semoga saja doji ini mulai menunjukkan reversal untuk di XY ya. Kalau bisa nggak perlu sampai 111. Karena jujurnya kalau indeks dolar sampai 111, kemungkinan besar Bitcoin akan retest atau jangan-jangan sudah tembus 17 ribuan ya, which is not good. Jadi sekali lagi yang kita harapkan adalah indeks dolar yang melemah. Nah, buat kalian yang mungkin masih bingung kenapa kita pengen indeks dolar yang melemah, jadi indeks dolar ini korelasinya negatif dengan risk on asset seperti BTC, lalu seperti indeks-indeks saham di Amerika, Nasdaq, S&P dan lain-lain. Jadi yang kita inginkan adalah DXY yang melemah. Saat dia menaik ke atas, risk on asset cenderung susah untuk bull market. Tapi saat DXY turun, seperti di 2020 dan lain-lainnya, disinilah waktunya risk on asset cenderung meningkat. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Nasdaq, S&P dan Dow Jones pun sepertinya lanjut momentum turunnya ya. Jadi kemarin sedikit ada recovery tapi ya lanjut lagi intinya ya. Jadi overall not looking good sebenarnya buat risk on asset ya. Apalagi dengan sekarang makroeconomics juga masih jauh dari selamat. Ya, kita tahu di Eropa sana makin parah ya, krisis energinya makin parah. Dan selain dari itu juga krisis antara Ukraina dengan Rusia juga belum selesai-selesai. Nah, itu tentunya krisis energi itu sangat berhubungan juga dengan krisis di Eropa in general. Karena kita tahu bahwa Rusia dengan Ukraina ini adalah penghasil kalau Rusia ya, dia penghasil energi terbesar di Eropa. Sementara Ukraina salah satu penghasil bahan pangan terbesar di Eropa. Nah, jadi lu kebayang dua hal itu sekarang lagi kacau ya, makanya itu dia kenapa headline inflation di Eropa berantakan ya. Selama itu belum beres, sulit untuk Eropa bisa recover. Tapi kalau Ukraina Rusia udah mulai damai, mereka bisa fokus lebih benar-benar buat energi lebih murah. Nah, itu kemungkinan besar ada peluang untuk mulai reversal ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan nanti untuk buy limit kita akan bahas di belakang. Tapi sebelum kita lanjut, gue ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice, bukan juga bagi-bagi sinyal. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan salah satu cara terbaik untuk mendukung TCI adalah dengan menggunakan link referral kita di bawah. Ada banyak banget, lo bisa cek mana exchanger yang paling cocok di hati lo ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bagus dari OKX, di mana kita bisa mendapatkan mystery box yang nilainya up to 10.000 US dollars. Ya. Cara kerja seperti apa? Mudah. Kita invite teman kita, ada new user login, dan kita bisa claim reward kita. Ya. Step 1, kita invite teman kita dengan invitation poster kita atau link. Ya. Dan yang kedua, saat teman kita login, ya hanya login saja di OKX app selama 30 hari setelah registrasi, both lo dan invitee-nya akan mendapatkan mystery box. Nah, apabila teman lo mengkomplit single deposit, ya ini di luar dari yang step kedua ya, lebih dari 50 USD, kalian akan mendapatkan lagi satu mystery box lagi. Ya, jadi ada dua cara nih ya, bisa double. Nah, setelah itu, semua mystery box ini bentuknya ya hadiahnya ini dalam crypto rewards up to 10.000 US dollars. Rewardnya bisa macam-macam, ada BTC, ETH, OKB dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kalian juga bisa mendapatkan lagi surprise mystery box untuk yang kedua, kelima dan ke-10 dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik dan belum punya akun di OKX, jangan lupa bisa cek link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita akan bahas buy limit untuk Bitcoin. Ya, yang pertama, buy limitnya seperti pembahasan kita dari beberapa hari sebelumnya, yaitu di 19.200-an. Nah, lagi-lagi ini support yang penting, lo harusnya udah denger tadi di depan ya, kenapa itu penting. Nah, dan di waktu bersamaan, selain jadi buy limit untuk spot, ini juga bisa pertimbangan untuk kita akumulasi posisi long. Ya. Nah, posisi long perbedaannya apa? Kalau posisi long, kita tunggu konfirmasi. Jangan cuma pasang buy limit, karena ada kemungkinan bisa langsung jebol. Jadi untuk long, lebih amannya kita tunggu dulu, ada rejection, ya, confirmation, baru kita buka posisi long. Nah, kalau kita buka posisi long di sini, di 19.226, target TP-nya adalah di MA20. Yang sekarang ada di 20.500-an. Ya, kalau dibulatin mungkin lebih tepatnya 20.600. Ya. Jadi itu untuk posisi long.
Nah, untuk posisi short dari BTC, lu juga bisa pertimbangkan di MA20-nya. Jadi tinggal dibalik aja logikanya. Ya. Tempat untuk TP posisi long kita adalah tempat untuk buka posisi short. Tapi, lagi-lagi, konfirmasi. Ya, jadi nanti misalkan di sini udah terjadi nih ya. Nah, dia mantul ke atas. Nah, dia mulai ke reject oleh MA20. Jangan langsung lu short. Lu tunggu dulu konfirmasinya ini. Rejection pertama, confirmation di MA20, dan buka posisi short. Tentunya posisi shortnya ini TP-nya di 19.200-an. Jadi tinggal literally dibalik aja secara logika. Ya, itu buy limit pertama dan untuk posisi long dan short. Nah, untuk buy limit kedua kita harus pindah ke indeks Bitcoin. Nah, ini adalah statistik ya di 15.600. Lo harusnya udah mulai hafal lah ya. Itu adalah minus 30% atau drawdown 30% dari MA200 weekly ya. Ini terjadi di 2020 dan di 2015. Maka dari itu ini menjadi buy limit kedua kita. Nah, selanjutnya ya, andaikan semua ini tembus, kita kemungkinan besar akan mencari harga di 12.000 sampai 10.000. Tentunya ini scenario yang tidak kita inginkan ya. Harapan gua adalah Bitcoin nggak perlu sampai close di bawah dari 19.200. Kalau bisa dia bertahan di sini, harapan gua ini secara struktur menjadi double bottom ya. Double bottom dan lanjut lagi ke atas pelan-pelan ya, alias memulai siklus baru. Nah, tetapi kita sebagai seorang trader nggak boleh tutup mata dengan kemungkinan terburuknya. Nah, kemungkinan terburuknya itu, kalau dia jebol juga di sini, dia akan kemungkinan besar menuju ke 12.000 sampai ke 10.000-an. Ya. Oke, dan selanjutnya kita geser ke posisi Matic. Nah, untuk Matic, congratulations bagi kalian yang punya posisi long dan dengar kemarin target TP kita. Ya. Jadi awalnya target TP untuk Matic, yang untuk long tentunya ya, yaitu di MA200. Tapi kita bisa lihat volume cenderung rendah, maka gue bilang kita geser aja. Target TP-nya kita geser ke Bollinger Band. Nah, kemarin gue bilang di 90 sen. Dan kita bisa lihat kalau lu sudah pasang target TP-nya, maka harusnya kena. Karena hari ini posisi tertingginya sampai di 92 sen. Ya, jadi kurang lebih berapa nih untungnya ya? Kita coba cek. Ini kan di sini reclaim nih. Retest 1, retest 2. Berarti lu harusnya buka di sini. Nah, kalau lu ambil posisi dan kemarin TP, not bad. Ya, nyaris 5%. Jadi lagi-lagi ya, sebenarnya lu ambil tipis-tipis juga lumayan gitu ya. Jadi untuk posisi long yang udah kena TP, ya congratulations. Bagi yang belum TP, mungkin bisa pertimbangkan. Semoga aja kejemput pada hari ini ya. Nah, jadi itu dia mungkin pentingnya terus-terusan update DCWT ya. Nah, selanjutnya untuk posisi short. Nah, untuk posisi short tuh sebenarnya bisa pertimbangkan apabila MA50 jebol nih. Ya, MA50 besok jebol, daily close di bawah dari 50 dan terjadi seperti biasa retest dan confirmation ya. Kalau terjadi retest dan confirmation, monggo bisa kalian short dengan target TP-nya antara 2 nih. Untuk yang konservatif bisa TP di 83 sen, yang ada confluence juga dengan MA20. Atau kalau kalian lebih agresif, lebih siap ambil risiko, boleh aja pertimbangkan untuk TP-nya di 77 sen di sini ya. Jadi itu untuk posisi long dan short ya. Nah, untuk buy limit sebenarnya sama, cuma perbedaannya kalau spot gue pribadi di sini belum proven ya sebagai support, maka dari itu gue lebih prefer untuk taruh aja buy limit spotnya itu di 77 sen. Ya, lagi-lagi untuk yang spot ini gue ingatkan, ini adalah untuk jangka panjang. Jadi sebelum lu akumulasi satu aset ya secara spot, lu harus ngerti dulu secara projectnya. Ya, jangan sampai lu beli karena Toshi beli gitu. No, jangan seperti itu ya. Kalau lu mau beli Matic, BNB, Atom atau apapun juga, pastikan lu ngerti dulu apa project mereka, apa fundamental mereka. Kalau cocok, monggo. Kalau lu ingin bermain futures aja, ya itu cenderung nggak apa-apa sih. Karena kan lu ambil posisinya short term. Mungkin lu nggak terlalu ngerti projectnya, oke lah. Ya, tapi kalau untuk akumulasi spot, kita nge-hold bisa bulanan sampai tahunan. Maka dari itu lu harus tahu dulu apa fundamental dan project dari si aset yang lu beli. Oke, dan selanjutnya kita geser ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat buat elu yang kemarin bersabar menahan posisi long ya, karena di sini kan udah kena nih ya, udah kena retest, harusnya adalah yang punya posisi long di sini ya. Nah, kemarin ya dari tanggal 4 sampai tanggal 5 nyaris kena. Tapi ya terutama tanggal 5 ya, tanggal 4 masih ada jauh lah. Tanggal 5 nyaris kena, tapi belum. Nah, pada hari ini akhirnya target TP-nya berhasil dan buat lo yang buka posisi long dapat profit sekitar berapa nih? Ya lumayan lah, 2,5%-an.
Nah, jadi itu buat yang posisi long dan congrats. Nah, sekarang kita tinggal lihat posisi shortnya. Ini sudah terjadi retest pertama. Apakah besok akan terjadi retest kedua atau tidak? Ya, lagi-lagi ini nggak boleh dibuka dulu sekarang. Ya, kalau lu buka dari sekarang, ya resiko besar. Ya, jadi sekali lagi untuk posisi short di BNB tunggu dulu besok. Apakah dia akan terjadi lagi retest lagi yang kedua atau confirmation? Kalau terjadi, monggo kalian short dengan target TP di 276,1. Jadi untuk BNB sebenarnya udah cukup enak nih ya. Kemarin buat yang nge-short di sini dapat, yang ngelong pertama nih ya, buat ngelong ini kan retest nih. Retest pertama, retest kedua, hari itu langsung dapat TP, udah 2 kali nih. Posisi short untung, posisi long untung, sekarang posisi long kedua yang untung. Ya, jadi lumayan enak nih untuk short term beberapa hari ini si BNB ya. Jadi itu untuk long dan short ya. Untuk akumulasi spot bisa pertimbangkan di 276,1 juga itu bisa ya. Atau alternatively bisa juga kalian pertimbangkan di 263,6 ya. Lagi-lagi untuk spot ini jangkanya medium term sampai long term. Maka dari itu lu harus ngerti project dari si aset yang lu mau beli. Jangan cuma asal karena gua beli lu beli. No, ya lu harus ngerti dulu kenapa BNB berharga, kenapa lu mau hold jangka panjang, ya. Jadi overall seperti itu untuk BNB. Lagi-lagi nih, ini setup yang masih cukup oke, price range-nya cukup oke untuk kita bermain futures, ya. Udah 3 kali untung nih, ya. Tinggal kita lihat apakah kita akan dikasih kesempatan untuk dapat posisi short atau tidak. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Nah, untuk Atom, ini berita bahagia untuk posisi short kemarin, ya. Jadi pembahasan kita dari kemarin lusa adalah ada possibility untuk posisi short. Nah, kita bisa lihat rejection pertama, confirmation, ya, dan kita tinggal buka pending order, langsung dapat di hari yang sama dan TP juga di tempat hari yang sama juga. Ya, jadi enak banget nih ya, hanya buka beberapa jam langsung kena TP. Dan kalau kita lihat di sini ya posisi profitnya itu sebesar berapa nih? Kita coba cek. Lumayan ya, nyaris 5%, 4,83%. Jadi sekali lagi buat yang buka posisi short kemarin sesuai dengan pembahasan DCWT, congratulations, untung nyaris 5%-an ya. Nah, selanjutnya adalah untuk posisi long ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ternyata harga $12 lebih 38 sen ini juga lumayan nahan ya, terjadi wick setelah kena. Nah, jadi lagi-lagi ya belum ya otomatis belum terjadi konfirmasi ya, belum terjadi daily close. Tapi kita lihat nih besok apakah dia akan bertahan di atas dari di atas dari $12 lebih 38 sen atau tidak. Kalau dia bisa berhasil bertahan, nah tinggal kita tunggu konfirmasi. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk posisi spot sama di daerah sini juga $12 lebih 38 sen. Tapi sekali lagi gue ingatkan untuk posisi spot lu harus ngerti dulu projectnya. Ya, kalau lu nggak ngerti project dari Cosmos, BNB atau yang lain-lain, gue nggak sarankan untuk ambil posisinya. Ya, jadi fundamental dulu, baru kalian pelajari. Oh, gue mau ambil untuk posisi long term. Kalau untuk futures, lagi-lagi santai karena lebih ke short term, lebih lu nyari volume aja. Ya. Nah, selanjutnya secara struktur kita bisa lihat bahwa Atom masih bagus, jujurnya masih bagus ya. Dia secara ya bahkan arguably ini mungkin salah satu yang masih paling rapih dari yang lain-lain. Yang lain-lain udah cenderung membuat lower low, lower high. Tapi Cosmos kita lihat dari Juni sampai sekarang masih dengan rapi membuat higher high dan higher low. Paling salah satu resiko yang kita harus pertimbangkan adalah di sini. Ada kemungkinan ini menjadi double top. Ya, kalau ini jadi double top, berarti ya kemungkinan besar bisa pecah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Tinggal kita lihat apakah ini benar-benar terjadi double top atau tidak. Dan kalau sampai ini benar-benar menjadi double top, tentunya akan ada beberapa setup short lagi yang kita bisa pertimbangkan. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Helium. Nah, untuk Helium ini kita udah lama banget gak bahas. Ya, kayaknya 2022 kita pernah bahas nggak ya? Nggak tahu dah, gua udah lupa. Ya, tetapi ada beberapa yang request. Bang, bahas bang. Katanya hancur banget. Dan bener ya, harganya hancur banget ya. Dan kalau kita lihat di sini dia udah tembus semua struktur penting dia ya. Mulai dari summer low dan lain-lain ya. Kita bisa lihat kemarin pada sempat sampai 60 dolaran, sekarang di 3 dolaran. Berarti itu dropnya sangat ekstrim ya. Seingat gue secara fundamental dia memiliki satu permasalahan yang cukup parah ya sebenarnya. Ya walaupun parahnya bisa dibilang bukan ke technical sih ya,
parahnya adalah nggak ada yang pakai ya, nggak ada yang adopsi. Jadi lagi-lagi seperti pembahasan gua HNT waktu itu ya, ini bisa luar biasa kalau ada yang adopsi, tapi kayaknya sayangnya orang lebih prefer internet as usual aja gitu ya. Nah, jadi sayangnya ya karena kurang adopsi terus diperparah bear market, hancurlah harga Helium ya. Jadi untuk spot gua nggak sarankan untuk tambah posisi ya. Kita stop aja pembelian spot. Mungkin yang lo bisa pertimbangkan adalah posisi short ya, karena kita bisa lihat di sini dia sangat sangat kayaknya kena dikit aja langsung boom turun. Nah, jadi lagi-lagi untuk sekarang yang menjadi main resistance adalah MA20. Jadi buat lo yang tertarik untuk nge-short, tinggal kita lihat saat dia mulai recovery. Kalau dia ke-reject oleh 20 dan terjadi confirmation, silahkan kalian buka posisi short. Nah, tapi target TP-nya belum kelihatan. Kita tunggu sampai dia mulai naik aja. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Helium. Sekali lagi untuk spot gua tidak sarankan. Paling yang mungkin kita bisa pertimbangkan adalah posisi short. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.